Halo semuanya, udah pada hadir di sini. Thank you banget nih, udah pada hadir di hari libur ya hari ini ya sebenarnya ya. Kalian bisa panggil Laushe nih Kak Disa atau Disa Laushe. Laushe kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah guru gitu. Oke, jadi sekarang kita mulai aja. Hari ini Laushe pengen ngajarin apa ya buat kalian ya. Hari ini tuh adalah temanya adalah kegiatan sehari-hari untuk anak sekolah. Hari ini nih jadwal kita kembali lagi ada 3. Yang pertama adalah pemanasan, reshen. Yang kedua adalah kosakata, shengzi. Yang ketiga tentunya adalah lianxi, latihan. Nah, jadi untuk orang yang baru dan untuk mungkin teman-teman nih Kwanda Friends yang kemarin udah ngikutin Laushe pengen menjelaskan secara singkat aja nih, ulang review ya yang kemarin. Cara baca, jadi di Mandarin itu ada shengtiao. Jadi shengtiao itu adalah nada ya. Jadi setiap kalian belajar Mandarin, kata-kata itu pasti selalu ada nadanya. Begitu. Nah, jadi jangan takut dan khawatir ya. Di sini nadanya itu gampang banget. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama. Nada 1, cara baca gimana nih yang biru kalian bisa lihat. Nada tinggi datar seperti ini. A, A. Nada 2 naik. A, A. Nada 3 turun, naik. A, 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 A. Dan nada terakhir gimana? A. Ini Laushe lihat nih kayaknya udah ada yang, udah bisa nih Laushe, kemarin udah pernah belajar, betul. Jadi kalian harus tetap ulang-ulang ya. Nih Laushe pengen tahu nih, kalian tuh sebenarnya kemarin pas Laushe udah ajarin, kalian sempat latihan gak ya di rumah nih? Laushe penasaran banget. Kalau yang sempat latihan, boleh nih di chat ya di sini ya. Laushe pengen lihat siapa sih yang latihan di rumah. Oke, ini singkat aja, kita juga masuk yang kedua. Kemarin kita juga udah belajar tentang alfabet konsonan, bener ya teman-teman. Nah, di sini kita mau baca aja ya, pemanasan dikit nih, langsung aja. Jadi bagi yang kalian yang belum ikut kelas yang pertama, kalian bisa lihat ya di dalam kurung di sini adalah cara bacanya dalam bahasa Indonesia. Kita baca bareng-bareng ya. Yang belum tahu boleh ngikutin pelan-pelan, oke? Pertama cara baca adalah pe, me, fe, pe, me, fe, gitu. Kita lanjut yang kedua, te, ne, le, le, ya. Jadi liatin yang di dalam kurung ya, boleh ya teman-teman. Kita lanjut yang ketiga, ke, he. Kita lanjut selanjutnya, ci, si. Selanjutnya nih yang agak mulai udah tricky. Jangan lupa gimana kemarin ada inget tips and triknya. Mulutnya monyong sedikit, lidah naik ke atas, tapi jangan kena gigi. Jadi re. Bisa? Oke. Yang terakhir. Belum yang terakhir ya, masih ada. Selanjutnya, ZCS. Bacanya gimana? Tips and triknya masih inget? Harus senyum. Kalau ini senyum, ada udara keluar dari mulut. Oke, nggak? Jadi, se. Kalian boleh taruh tangan di sini ya. Jadi biar kalian tahu nih ketika kalian ngomong ada nggak sih ini udaranya. Kalau ada udaranya berarti udah hampir bener, oke? Jadi begini, se. Nah, yang terakhir itu Y dan W itu bacanya sama persis kayak bahasa Indonesia ya. Jadi Y, W, gitu. Nah, kalian ini juga boleh di screenshot ya, Kwanda Friends ya. Boleh di screenshot nih biar kalian bisa tahu nih di rumah, bisa latihan terus setiap hari. Karena lagi-lagi harus latihan biar kalian meresapi gitu, biar kalian paham gimana sih cara bacanya yang benar kayak gitu. Nah, setelah itu nih ada satu lagi nih aturan khusus dalam pembacaan bahasa Mandarin. Ini baru ya, jadi kalian boleh catat dan menyimak nih. Jadi kalau kalian ketemu kata ZH, CH, SH, ZCS, ketika 6 kata ini nih diikuti dengan kata I, maka kalian nggak boleh bacanya dengan I, tapi kalian bacanya dengan E. Jadi seperti kata dekat di sini. Coba kalian ngomong kata dekat, dekat, pakai E ya. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kalian ketemu SHI, itu bacanya bukan shi ya, tapi dibacanya sh, gitu. Nah, kalau di sini sh artinya adalah ya. Kita masuk nih contoh yang kedua ya. Ini CHI. Lihat kanjinya di sini ya, CHI. Dibaca bukan ci, tapi dibacanya pakai E ya. Jadi ce. Nah, ini artinya adalah makan. Nah, kalian udah makan malam belum sih ini, teman-teman? Siapa yang udah, siapa yang belum?
Oke, nah jadi sebegitu aja nih aturan khusus hari ini yang langsung mau ajarin buat kalian nih. Semoga kalian boleh screenshot nih ya. Teman-teman, kita langsung masuk ke shengzi, yaitu kosakata. Nah, lalu kita hari ini kan mau belajar nih tentang apa sih penggunaan dalam sehari-hari ya, kegiatan anak sekolah sehari-hari. Nah, lalu nih di sini udah ada gambar Doraemon. Jadi hari ini kita belajar ya dari Nobita dan Doraemon. Pelajaran hari ini. Kosakata nomor 1 yaitu bangun tidur. Bangun tidur udah ada yang pernah tahu belum sih bangun tidur itu bahasa Mandarinnya apa ya? Bahasa Mandarinnya adalah qi chuang. Nah, QI di sini tetap bacanya I ya, qi, karena kan bukan bagian dari 6 kosakata yang tadi lo sudah jelasin, bener nggak? Jadi kita tetap bacanya qi gitu ya, qi chuang. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Ini Nobita bangun tidur ya. Oh, sebelum kita masuk ke contoh nih, harusnya pengen kasih tahu qi chuang itu adalah chuangnya sendiri itu ada artinya adalah kasur atau tempat tidur kalian nih. Nah, kalau qi-nya sendiri ini sebenarnya banyak banget ya artinya ya. Jadi ketika qi ini kalian gabungin dengan kata lain, artinya tuh akan berbeda lagi. Tapi kalau di sini di dalam konteks ini artinya adalah bangun. Jadi bangun dari kasur. Jadi bangun tidur gitu. Nah, sekarang kita benar-benar masuk ke contohnya ini, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Qi chuang, kita baca bareng-bareng. 我6点起床. 我6点起床. 我 itu adalah saya. Yang masih ingat, 我 itu adalah saya. 6点itu artinya apa? Nah, 6点itu artinya adalah jam 6. Tian itu artinya jam. Sedangkan 起床 tadi adalah bangun. Benar nggak? 我6点起床. Nah, lalu di sini mau kasih tahu ya. 6点. Nah, waktu itu kalau dalam bahasa Mandarin itu adalah digunakan sebelum jadi dari kata kerja. Gitu. Jadi terbalik ya, dalam bahasa Indonesia tuh terbalik. Kalau di Indonesia kan saya bangun jamnya di belakang gitu ya, boleh jamnya di belakang atau jamnya di depan, itu suka-suka ketika kita berbicara. Tapi kalau dalam Mandarin itu waktu itu harus di setelah subjek. Jadi subjek waktu dulu baru kosakata gitu, teman-teman. Jadi jangan bingung ya di sini ya. Gitu. Nah, di sini udah paham belum qi chuang cara penggunaannya seperti apa? Oke, udah paham ya. Nah, kalau udah paham kita langsung nih lanjut ke kosakata kedua. Setelah bangun tidur nih kalian ngapain sih? Seperti Doraemon ya di sini ya. Habis bangun tidur dia sikat gigi. Sikat gigi itu bahasa Mandarinnya apa? Bahasa Mandarinnya adalah shua ya. Shua ya gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Lihat di PPT-nya ya. Shua dan ya itu bisa jadi satu kata sendiri. Shua artinya adalah gosok, sedangkan ya itu artinya adalah gigi ya, gitu. Jadi ini lumayan gampang ya. Jadi kalian juga bisa kayak ngomong misalnya gigi saya, wote ya, gigi saya gitu. Wote ya, gigi saya. Gosok gigi ya dia adalah shua ya. Nah, sikat gigi itu cara pakainya gimana sih, Laushe? Kita langsung aja deh masuk ya. Mungkin ke contohnya. Contohnya seperti ini. 起床后我就刷牙. Di sini mungkin agak panjang ya cara penggunaan kata-kata shuayanya, tapi jangan takut nih, jangan khawatir. Qi chuang tadi kan kita belajar ya kosakata pertama baru aja nih. Qi chuang hou. Qi chuang hou. Hou itu adalah setelah. Jadi qi chuang hou setelah bangun. Wo saya ciu langsung shuaya gosok gigi. Jadi setelah bangun tidur saya langsung gosok gigi. Gitu. Di sini udah paham belum nih Konda Friends gimana cara pakainya di sini? Oke ya, kayak lumayan paham ya teman-teman. Nah, kita langsung lanjut aja ya kali ya ke kosakata ketiga. Kosakata ketiga nih, jadi habis bangun kita gosok gigi ya, mungkin kita lapar ya pagi-pagi ya. Di sini ada telur-telur nih yang terbang nih ya, Nobita sama Doraemon kayak udah kelaparan. Jadi kita langsung aja masuk ke kosakata sarapan. Sarapan itu dalam bahasa Mandarin di sini. Kalian bisa lihat apa, teman-teman? Boleh sambil dibaca ya. Oke. Cao chan gitu. Nah, cao chan ini juga bisa dipisah-pisah ya. Jadi cao itu artinya pagi. Jadi kemarin tuh ya Laushe ingat minggu lalu ada yang tanya, "Selamat pagi gimana sih Laushe cara sebutnya?" Selamat pagi itu cara sebutnya adalah caoan. Gitu. Jadi cao-nya ini ya pagi. Jadi caoan adalah artinya selamat pagi.
Dan chan itu artinya apa? Lalu chan itu adanya makanan. Jadi chan itu artinya adalah makanan pagi yang mana adalah sarapan. Seperti itu nih, teman-teman, gimana? Paham ya, di sini bisa dipisah. Kita langsung masuk ke contoh soalnya lagi-lagi biar kalian lebih paham. Di sini gampang aja loh, saya kasih contohnya. 我吃早餐，我吃早餐. Boleh ya, kalian sambil ngomong, oke? Artinya apa? Ce tadi Lause udah kasih kayak ada sedikit ya di pemanasan. Lause kasih nih, ce itu artinya adalah makan. Jadi saya makan sarapan. Nah, kalau misalnya di Indonesia mungkin hanya saya sarapan, benar nggak? Tapi kalau di Mandarin kita harus sebut 我吃早餐, seperti itu. 我吃早餐. Nggak bisa ya, ce-nya dihilangin. Kayak gitu. Di sini paham nggak? Kanjinya kalian boleh lihat ya. Di sini mungkin agak sulit ya untuk channya. Lause pas awal-awal belajar bahasa Mandarin ya ketemu kanji ini, wah ini kayaknya kompleks banget nih kanjinya. Nah, tenang aja teman-teman, nanti di sesi-sesi selanjutnya Lause akan ajarin gimana sih caranya kalian hafalin dan cara kalian tulisnya. Jadi bisa tulis kanji sendiri gitu. Nah, kita lanjut aja yang ke kata keempat. Jadi setelah kita udah beres-beres nih di rumah, kita kan pergi ke sekolah ya. Tentunya kalian yang masih SD, SMP, atau SMA, kita masih sekolah, bener nggak? Nah, pergi ke sekolah itu apa sih? Langsung aja nih. Pergi ke sekolah adalah sang shui. Nah, di sini bisa lihat ya. Lause kasih ini juga artinya satu-satu ya. Jadi shui-nya sendiri itu adalah artinya belajar. Gitu. Sedangkan kalau shang-nya di sini artinya sebenarnya adalah atas. Nah, di sini juga Lause nggak bisa menjelaskan ya kenapa sih atas dan belajar itu jadinya pergi ke sekolah gitu. Tapi memang sering banget dipakai kalau misalnya pergi ke sekolah itu adalah shang shui. Dan ketika kalian misalkan mau bilang pergi ke kantor itu juga pakai shang. Jadi shang pan gitu, shang pan. Jadi banyak banget misalnya kita mau pergi melakukan sesuatu itu bisa pakai juga kata shang di sini. Jadi shang shui itu artinya adalah pergi ke sekolah, seperti itu. Nah, gimana ya cara pakainya pergi ke sekolah? Ini langsung aja kita masuk ke contohnya. Kita baca bareng-bareng. 我上学了. 我上学了. Nah, kalian di sini bingung nggak atau bertanya-tanya nggak ya kenapa sih Lause di sini kenapa contohnya pakai ini ya? Apa tanda kutip ya, tanda kutip 2. Nah, jadi di sini Lause pengen jelasin. Yang pakai tanda kutip 2 ini adalah ketika kalian nih nggak bisa nih tulis nih, misalkan tulis kalian mau buat makalah, kalian mau buat tulisan paragraf, tulisnya 我上学了 itu nggak bisa. Jadi kalau ini adalah ketika kalian nih ngomong di bahasa sehari-hari, ini adalah bahasa sehari-hari, misalkan kalian pergi ke sekolah, kalian mau salam nih ke orang tua atau orang di rumah. Jadi pakai kata-kata ini, yang artinya adalah saya pergi sekolah ya, gitu. Jadi wo itu saya, sang shui pergi sekolah. Le itu bisa banyak arti juga. Ini sebenarnya adalah merupakan kata imbuhan. Bisa artinya ya, tapi di lain kalimat kalian juga bisa menemukan kalau le itu artinya adalah sudah gitu. Nah, kalau dalam konteks ini ya, kita lihat jadi wo sang shui le, saya pergi sekolah ya. Misalnya mama, wo sang shui le gitu. Mama saya pergi sekolah ya. Gitu. Terus berangkat deh. Gitu. Jadi sekarang kalian udah tahu ya cara misalnya ketika kalian mau ke sekolah nih, kalian bilang ke orang rumah kalian gimana ya cara bilangnya kayak gini salamnya. Gitu. Oke, ini adalah kosakata keempat kita, masih lumayan mudah ya nggak teman-teman? Kita lanjut ke kosakata yang kelima kita hari ini adalah belajar. Ya ke sekolah ngapain lagi ya kalau misalnya nggak belajar gitu. Tadi kan Lause udah kasih ada clue ya di kosakata keempat nih, sang shui, shui-nya itu adalah sekolah, bener nggak? Sebenarnya belajar itu kita bisa sebut dengan shui-si. Shui-nya itu sebenarnya artinya betul belajar. Tapi ketika kalian mau bilang saya belajar, wo shui-si, itu biasa menggunakan kata ini nih, 2 kata ini, shui-si gitu. Nah, kita langsung aja masuk ke contohnya. Contoh penggunaan dari shui-si. Di sini, wo shui-si zhongwen. Dibaca bareng-bareng sekali lagi. Wo shui-si zhongwen. Nah, artinya apa? Nah, mudah banget ya di sini saya belajar Mandarin. Zhongwen itu adalah Mandarin. Jadi sekarang nih yang lagi teman-teman lakuin di sini adalah lagi belajar Mandarin, bener gak? Jadi kalian boleh bilang nih ke teman-teman kalian nih, ke orang tua, oh
我学习中文, saya lagi belajar Mandarin. Gitu. Di sini mudah ya, teman-teman. Jadi kalian boleh banget nih kalau misalnya lagi belajar hal lain, tinggal diganti aja nih congwonnya jadi sesuatu gitu. Misalnya, 我学习 apa? Misalnya belajar matematika nih. Jadi, 我学习数学 gitu. Saya lagi belajar matematika. Gitu. Tinggal diganti aja nih objek yang belakangnya. Gitu cara pemakaiannya. Kita lanjut ya, teman-teman, ke yang kosakata ke-6. Nah, jadi kan tadi ini kita udah pergi ke sekolah, udah belajar tentunya kita harus seimbang ya. Jadi kalian boleh habis belajar terus ngapain main tentunya, bener nggak? Nah, di sini tapi jangan cuma main doang ya, teman-teman ya, Panda Friends di sini. Jadi kita harus belajar dulu baru main, bener nggak? Ingat kata orang tua. Nah, main itu apa ya bahasa Mandarinnya? Di sini mudah banget, cuman satu kata aja nih, Panda Friends. Arti bahasa Mandarinnya adalah one, ada kedua, one, gitu. Nah, one ini artinya main. Main apa ya? Nah, kita langsung aja masuk ke dalam contoh penggunaannya. Ini mudah banget. 我们去玩，我们去玩. Nah, di sini ya, kalian bisa lihat kenapa sih Lausha kok Q sama U bacanya bukan cu gitu, tapi Lausha bacanya cu, agak monyong. Nah, bener banget teman-teman. Jadi di sini ya kalau misalnya Q ketemu dengan U, kalian bacanya harus agak monyong. Sebenarnya kalian mengeluarkan kata U, tapi mulutnya tuh seakan-akan tuh apa ya? Kayak kalian tuh mengeluarkan kata I. Jadi kayak bilang U, tapi mulutnya harus kayak I. Jadi cu gitu. Mungkin agak sulit ya, kayak monyong tapi ngeluarinnya U, tapi ada I gitu, cu gitu. Nah, ini salah satu juga ya yang cara pembacaan dalam bahasa Mandarin. Mungkin nanti next Lausha akan lebih fokus ya. Jadi ke cara baca bahasa Mandarin karena lumayan banyak. Selain tadi yang baca I jadi I jadi ada juga U, ada juga seperti apa nanti kita akan belajar lebih dalam. Oke. Jadi di sini untuk contoh aja, sekali lagi baca 我们去玩. 去 itu adalah artinya pergi. 我们 itu kami. Jadi kami pergi main, kami pergi bermain gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau izin lagi nih ke papa mama kalian nih, ke orang tua kalian, mau pergi main ya, Bu gitu. 我们去玩, kita pergi main dulu gitu. Nah, di sini lumayan bisa diingat ya pasti ya, karena ini lumayan nih satu kosakata aja. Oke, kita lanjut lagi. Jadi setelah bermain nih sore-sore di hari yang cerah, kita ngapain? Pulang ke rumah makan malam. Nih kayak lihat nih di Nobita dan keluarga di sini lagi makan ya. Mungkin lagi makan malam ya. Harus lagi makan malam. Nah, di sini tadi Lausha nanya kalian udah ada yang makan malam belum di sini? Ada yang belum, ada yang udah kali ya. Nah, makan malam tuh apa sih Lausha? Makan malam itu bahasa Mandarinnya adalah wanchan. Wanchan, ada 3 dan ada 1. Nah, di sini mirip ya. Kalian merasa nggak sih tadi pernah lihat nih, Chan ini kayaknya susah, tadi udah pernah deh ada Lausha. Bener banget, ini tadi kita lagi belajar tentang sarapan ya, makan pagi. Itu tinggal diganti huruf depannya. Jadi di sini wan itu artinya malam. Tadi kalau pagi apa bahasa Mandarinnya, ada yang masih inget? Coba Lausha lihat di sini ada yang masih inget nggak ya? Langsung lihat di chat kalian. Belum ada yang menjawab nih. Kalau misalnya ada yang inget ya, kalian boleh banget loh tulis di chat. Jadi nanti Lausha bisa tahu nih kalian sebenarnya paham atau enggak sih di sini gitu. Ingat atau enggak, oke? Nah, wan itu artinya malam, chan itu makan, jadinya makan malam. Wancan, gitu. Nah, kita lihat di sini. Contoh penggunaannya. Wancan, kita baca bareng-bareng. 我吃晚餐, 我吃晚餐. Artinya adalah saya makan malam. Saya sedang makan malam gitu ya. Jadi lagi-lagi kalau di Mandarin itu nggak bisa cuman kayak wo wancan tuh nggak bisa. Harus ada kata kerjanya di sini adalah ce gitu ya. Wo ce wancan. Di sini kalian bisa lihat. Boleh di screenshot juga ya teman-teman nih. Oke, ini kosakatanya kita udah sampai kosakata ke-7 nih. Lumayan banyak ya teman-teman ya. Sampai sini ada yang udah pusing? Belum lah ya. Lausha yakin nih Panda Friends di sini nih belajarnya lumayan cepet-cepet dan kayaknya bisa ngikutin semuanya ya. Oke, kita masuk. Nah, ini kosakata terakhir kita pada hari ini. Nomor 8, yaitu tidur. Jadi setelah kalian udah ke sekolah, belajar, kalian bermain. Nah, malam-malam itu enaknya, bukan enaknya, tapi kalian harus memang tidur. Tidur itu bahasa Mandarinnya apa sih? Tidur itu di sini kalian udah bisa lihat shui jiao.
shui jiao. Nah, di sini shui jiao itu artinya tidur. Kita langsung masuk ya ke contohnya. Di sini kalian bisa baca ni ji dian shui jiao. Ni ji dian shui jiao gitu. Jadi nadanya kalian boleh lihat ya. Nadanya pertama nih 3 3 3 habis itu 4 4 turun nih ji dian shui jiao gitu. Nah, di sini ji dian itu artinya apa ya, Laushe ya? Nah, artinya adalah di sini. Kamu tidur jam berapa? Ji dian itu artinya adalah jam berapa. Tiannya itu adalah jam ya. Sedangkan ji di sini digunakan ketika kalian menanyakan angka yang berhubungan dengan angka gitu. Ji itu adalah berapa gitu, berapa. Jadi kalian bisa lihat di sini cara menanyakan ke orang nih. Lalu saya pengen nanya nih ke Kwanda Friends di sini. Nih, ji dian shui jiao. Kalian biasanya tidur jam berapa sih kalau malam-malam? Jam 8, jam 9, 10, atau bahkan jam 1 subuh baru tidur. Teman-teman di sini jangan sampai malam-malam banget ya tidurnya, karena tidur itu kan penting banget ya. Apalagi untuk kalian nih kalau belajar nih pagi-pagi ke sekolah atau pagi-pagi ada yang udah kerja, mungkin di sini nih akan baiknya kalian tidur di waktu yang pas gitu. Misalkan jam 11 lah paling malam gitu kali ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini ya kosakata kita hari ini cuman 8 nih. Cuman 8. Cuman atau kebanyakan ya di sini. Oke. Nah, ini adalah latihan yang pertama. Tadi kan Laushe bilang nih, ada yang dibaca nih pakai i, tapi ada yang dibaca juga pakai e. Apa aja sih yang dibaca pakai i, tapi apa aja juga yang dibaca pakai e? Kalian masih ingat gak? Jadi mungkin di sini Laushe kasih clue ya. Yang dibaca pakai e itu cuman 6 konsonan ya. Cuman 6 konsonan alfabet. Yang ada apa? ZH, CH, SH, Z, C, dan S. Cuman ada 6. Sedangkan sisanya ketika menemukan kata i, bacanya tetap i. Betul? Oke, jadi yang pertama, CHI nih. CHI itu kalian bacanya gimana? Pakai I atau pakai E? Ci atau C? Oke, langsung pengen lihat nih. Yang udah tahu jawabannya CHI, boleh nih ya diketik di sini. Jadi langsung bisa lihat yang udah benar di sini. Ada nggak nih yang kira-kira benar? Oh, udah banyak banget yang jawab ya. Oke, benar banget ya. Jadi CHI di sini itu adalah kita bacanya pakai e, jadi gitu. Wah, jago banget nih Kwanda Friends di sini. Kita masuk yang kedua, JI. JI bacanya ci atau ci atau c gitu ya. Oh, dia udah jawab nih, harus lihat nih. JI. Jempol banget nih buat yang udah jawab nih ya. Bener. JI gitu kita bacanya pakai i, ci gitu. Sekarang yang ketiga, kita lanjut. SHI. Ini termasuk bacanya e atau i ya? Ada yang bisa jawab di sini? SHI pakai i atau e? Boleh di chat. Wah, udah banyak jawabannya. Bener banget nih, Kwanda Friends. SHI bacanya e. Karena SH itu dibaca pakai e ya. Jadi gitu. Lanjut XI. X ini apa ya? Bacanya si atau se? Si atau se? X itu kan dibacanya pakai kayak S ya. Si, S gitu ya. Apa tuh? Si itu dibacanya pakai i, betul, si. Ini ada yang jawab ada yang jawab i juga. Oh, ini mungkin agak tricky ya. Memang nih, kalau X itu dibacanya pakai i ya. Kalau S, yang S beneran baru dibacanya pakai e, gitu. Jadi kita lanjut dulu sampai akhir. Nah, DI bacanya pakai apa DI nih, Kwanda Friends? DI bacanya apa? Oke, diketik lagi boleh DII. Wah, bahkan udah ada yang jawab SI. Bacanya gimana ya? Waduh, kalian nih pinter banget. DI baca pakai I ya. Ti. Dia dibaca pakai T ya. Ti. Bener banget. Dan SI terakhir udah ada yang jawab. Kayaknya nih ya, dari tadi nih udah ada yang pinter-pinter banget nih. Kwanda Friends bacanya bener pakai E. Jadi se gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Sebenarnya X sama S itu dalam bahasa Mandarin bener banget, itu mirip banget cara bacanya. X itu kita bacanya kayak S ya, si gitu. Sedangkan S itu juga kita bacanya S. Jadi memang bener yang membedakan adalah ketika ada I. Jadi kita kayak XI baca kita si, sedangkan SI kita baca se. Jadi itu beda. Pada akhirnya itu beda cara bacanya gitu. Karena dalam bahasa Mandarin X nggak ada tuh yang X sama E tuh nggak ada. XE doang gitu, XE tok gitu nggak ada tuh.
dalam bahasa Mandarin nggak ada seperti itu. Jadi udah pasti X sama I kita baca si, sedangkan S sama I kita baca se. Seperti itu nih teman-teman. Jadi lumayan ya menambah pengetahuan baru lagi nih hari ini. Nah ini untuk yang I sama E tadi. Nah kayaknya kalian nih udah katam. Kita langsung masuk nih yang ke latihan kosakata di sini nih. Ada 2 nih gambar di sini. Ada satu lagi gosok gigi, ada satu lagi pergi ke sekolah ya. Dia bawa ransel, bawa kotak makanan tuh kayaknya. Apa sih gosok gigi itu apa? Mandarin yang mana nih? Ada 2 pilihan, shuaya sama sang shui. Ayo, coba dijawab. Yang mana gosok gigi itu apa? Shuaya. Nih Ayu ada yang jawab. Ayu jawab nih, shuaya. Itu yang mana? Yang gosok gigi yang pertama ya. Kita lihat jawabannya benar atau enggak. Benar banget. Jadi yang shuaya itu gosok gigi, sedangkan yang sang shui itu adalah pergi sekolah. Tadi gimana kalau shua itu artinya gosok, sedangkan ya itu artinya adalah gigi ya. Nah, sedangkan sang shui, shui-nya itu belajar, sang shui itu adalah pergi ke sekolah. Seperti itu. Oke, di sini kayaknya udah ada, bukan udah ada ya, kayaknya banyak banget sih yang bener di sini nih, langsung perhatiin. Pinter-pinter banget ya kalian ya. Oke, kita lanjut lagi yang kosakata selanjutnya. Ini ada wan sama ada shuesi. Nah, ini gambarnya ini ada orang yang lagi belajar nih di sekolah dan ada yang lagi main lompat tali nih di sini. Jadi apa sih? Yang mana sih? Jadi gambar pertama apa nih teman-teman? Coba kita lihat jawabannya. Oke, jadi gambar pertama di sini adalah shuesi, sedangkan yang gambar kedua adalah wan. Bener banget di sini ada yang main dan ada yang belajar gitu. Main dan belajar. Tadi Lausha bilang apa? Harus ini ya. Harus balance gitu. Jadi nggak boleh kebanyakan main juga, tapi harus belajar dulu baru main gitu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih. Nih, ada nih 2 nih, dua-duanya lagi di kasur nih. Ini siapa ya namanya ya? Dia lagi di kasur, ada yang jam 6 nih alarmnya bunyi, tapi ada yang lagi tidur. Nah, kita lihat di sini. Yang sui qiao itu yang tidur atau yang bangun? Yang qi chuang itu bangun atau tidur? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu nggak nih? Nggak usah lihat di sini chatnya. Oke, mungkin masih pada ketik ya semua ya di sini ya. Karena mungkin memang panjang banget nih tulisannya Qi Chuang sama Sui Qiao di sini. Yang mana sih? Qi Chuang itu bangun kata Inge. Bener nggak ya? Bener banget sih. Bener banget di sini. Kita langsung lihat jawabannya ya. Sui Qiao sama Qi Chuang. Jadi bangun pagi adalah Qi Chuang, sedangkan kalau tidur itu Sui Qiao gitu. Di sini. Oke. Nah, ini adalah latihan kita terakhir hari ini. Ada 2 nih. Ini kalian jangan sampai kebalik ya, karena mirip banget nih, dua-duanya ada chan-nya. Jadi ketika udah ada chan, itu berarti artinya adalah pasti makan ya. Karena chan itu artinya tadi apa? Makanan. Betul? Makanan. Sedangkan kita tinggal bedain aja nih. Jauh itu adalah pagi atau malam ya. Wan itu adalah pagi atau malam ya. Gitu. Nah, kalian bisa lihat di gambar yang pertama nih. Ini ada orang ya, makannya roti, terus ada susu, ada sereal di sini. Jadi kemungkinannya adalah makan pagi, benar nggak? Sedangkan yang gambar kedua ini makannya lumayan berat ya. Ada apa nih kayak daging ya, mungkin ada steak dan juga ada omelet gitu ya. Ada nasi juga gitu. Jadi kalau misalnya kebanyakan makan pagi pasti pakainya roti, susu gitu kali ya. Nah, jadi makan pagi itu yang mana sih teman-teman? Masih pada inget nggak? Jangan sampai kebalik loh di sini ya. Jangan sampai kalian pagi-pagi, Lausha mau wancan? Hah, wancan ini masih pagi loh, gitu. Oke, jadi ini kayak udah banyak yang jawab. Cao chan sarapan, wancan makan malam. Bener banget, hen hao. Ni men to hen hao, kalian semua pinter banget. Di sini bener ya, kita lihat jawabannya. Makan pagi itu adalah cao chan, sedangkan makan malam itu adalah wancan. Bener banget. Jempol buat kalian semua. Nah, latihan kita nih udah sampai segini ya. Kayaknya kalian udah lumayan paham, udah lumayan inget ya keseharian kalau dari bangun pagi sampai tidur itu seperti apa. Oke, thank you banget Kak Disa udah datang ke Kwanda Live Class hari ini. Thank you juga Kwanda Friends udah join live class malam ini. Sampai ketemu lagi di live class berikutnya. Bye-bye.